Okay, in English, you must be brave, braver, berani, harus berani. Now, speak Indonesian first, bicara bahasa Indonesia dulu. Apa tadi misalnya, kenalan, nama saya, gitu ya, in Indonesian. Kenapa bahasa Indonesia dulu? Karena kalau kamu ngomong Inggris, di sininya nggak ada ide kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu ngomong nama saya, my name gitu ya, my name Anissa misalnya gitu. Nanti Pak Sen tinggal nambahi, oh my name is Anissa. Kamu ngulangi, ya my name is Anissa. Berarti hanya perbedaannya dalam bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia kan cuma nama saya Anissa. Dalam bahasa Inggris hanya Pak Sen sebagai guru nambahi aja is Anissa. My name is Anissa. Kalau lupa sudah my name Anissa sudah betul. Karena itu sudah susunan bahasa Inggris. Orang asing pun kalau mendengar kamu bilang my name Anissa, orang asing, orang Inggris, orang Amerika tahu, sudah tahu, ya. Itu maksudnya. Beraninya di situ. Beraninya maksudnya jangan berhenti. Jangan berhenti hanya karena is atau are ya. Enggak usah, langsung aja my name Anissa. Ya kalau dengan guru, dengan Pak Sen tadi hanya nambah, oh yes, good, my name is Anissa. Saya katakanlah, my name is Anissa. Kalau orang asing mungkin, orang asing mungkin gini membetulkannya. Oh, your name is Anissa, gitu. Gitu kalau orang asing. Kalau orang asingnya ingin penegasan, oh your name is Anissa, gitu. Kamu bilang yes. Terus kamu ngulangi aja, ngulangi ya gini. Yes, my name is Anissa, karena dia akan menambahkan is ya. Ya, gitu. Coba ulangi lagi. Nama saya siapa tadi? Nadine. Ya, apa? Nadine. Nadine, oke, say. Nama saya Nadine. Yes, say in English. My name is Nadine. Ya, gitu ya. Jadi is itu hanya ditambahkan ketika tidak ada pekerjaan di situ. Ada nggak pekerjaan? Nggak ada kan, hanya nama toh. Lain kalau saya mengambil buku, saya mempelajari, saya belajar bahasa Inggris, saya tidur jam 8, saya mengajak teman ke Parangtritis, saya pergi ke Jakarta, itu namanya kerja. Itu nggak pakai is, gitu ya. Tapi kalau hanya nama, apalagi selain nama yang bukan kata kerja, profesi ya, sebutkan sekarang, kamu sebutkan profesi. Saya pelajar. Saya in English. Coba Inggris sebisanya. Indonesia dulu. Saya pelajar. English. I'm Student of PKPM. Paket B ya gitu ya. Bedanya di mana dengan bahasa Indonesia? Ya hanya itu tadi, saya pelajar. Kalau bahasa Inggris, I am a student. Tapi ketika kamu ngomong, nggak usah mikir is dan mr tadi, is, mr, langsung aja I student. Nah kalau kamu ngomong dengan orang asing paham, paling hanya nambahi begini, hanya nanya sama kamu, oh you are a student, kamu bilang yes. Ulangi, I am a student. Coba. A student, ya, karena kamu tadi bilang I student, terus orang asingnya paham, oh kamu siswa ya. Tapi karena orang asing kan pakai bahasa Inggris, sehingga dia membetulkan, oh you are a student, yes. Ulangi, I am a student, gitu. Itu kalau kamu ngomong dengan orang Inggris. Makanya ketika ada orang Inggris jalan-jalan di keraton aja, sama minta diantar ibu, ya. Di sana nanti kamu, bu, saya diantar ke keraton. Kata Pak Sen, pokoknya saya yang penting kenalkan, ya. Halo, minta foto aja. Pokoknya minta foto pertama lah. Nanti besok lagi ke sana keraton lagi. Dia paling hanya bayar 15.000 mungkin ya. Banyak itu kalau hari Sabtu dan Minggu jam 10 ya. Keraton, diantar ibu, diantar kakak atau teman PKPM gitu ya. Yang penting hanya bawa uang tiket masuk aja. Gitu. Terus, halo sir, bilang aja. Langsung tanya, kalau tadi kan kamu kenalkan, kamu nanya aja you are gitu ya, sorry, you are
turis, gitu aja. Kamu turis? Yes. Nanti kan tanya lagi, you are from America? Yes, gitu. Jadi gini, you pasangannya are. Kamu ndak usah bingung dengan are. Langsung aja, you America, gitu aja. You tourist, you apa misalnya student. Nah, boleh nanya gitu. Kalau dia kira-kira anak muda ya. You student, nanti kan dia akan bilang, yes, I am a student. Kenapa dia bilang gitu? Karena paham, karena you dan student itu sudah bahasa Inggris. Maka dia paham. Jadi orang sambil kamu nyoba, ternyata dengan kamu nanya, you student, dia paham enggak? Gitu. Kalau dia paham, dan dia pasti paham, kemungkinan besar paham, pasti dia akan jawab, yes, I am a student kalau dia siswa. Oh no, I am businessman. Ya, I'm businessman. Terus kamu boleh sambil Gojek, businessman atau Spiderman gitu. Nggak usah takut-takut. Nanti kan dia ketawa atau malah tambah akrab gitu loh. Gitu langsung. Excuse me, I am student, you student, gitu aja. Atau kamu lupa ya, I student, you student. Nanti kan dia jawab, yes, I am a student. Itu bedanya bahasa Inggris dengan menambahkan kalau I berarti A dengan am, I am. Ya. Kalau he is, kalau she is. Ya. I am a student. Kemudian kamu tanya lagi, you tourist, ya, turis atau kamu turis, kalau dia akan bilang yes, I am tourist. Terus kamu nanya aja yang singkat-singkat, misalnya apa? Dari bahasa Inggrisnya dari apa? Dari bahasa Inggrisnya dari. Kamu pengen tahu dia dari mana? Kamu hanya nanya dari, gitu aja. Apa bahasa Inggrisnya dari? From. Ingat? Ya, langsung aja from atau kamu nambahkan. From Amerika bahasa Inggrisnya apa? Amerika. Australia. Kemudian mana lagi? Belgia, Belgium, Belanda, Netherlands dan sebagainya. Pokoknya kamu kira-kira aja lah. Amerika, kamu kalau mau lengkap ya, you are from America, dan ya, dia paham. Atau bahkan kamu tanpa arah aja, you America, nanti dia akan bilang, oh no, I am Belgium, I am from France, ya. Oh, terus kamu menegaskan lagi, oh, you are from France. France kira-kira apa? Prancis, ya. Jadi dia akan bilang, oh no, I am from France. I'm not from America. Apa artinya? Saya bukan dari Amerika. I'm not from America. I'm from France. Sehingga kamu malah sekalian belajar caranya dia ngomong Inggris. Oh, kalau dia mau bilang saya bukan dari Amerika, ternyata dengan kata-kata I'm not from America. Nah, kalau kamu kan mungkin lupa apa M-nya, langsung bilang I not from India, I from Indonesia. Nah, kalau mau lengkap tambah M, I am from Indonesia, I'm not from India, I'm not from America, I'm not from Holland, I'm not from Belgium, gitu ya. Terus kamu bilang lagi, misalnya ibu saya apa? Pedagang, petani, atau penjahit? Di rumah, berarti bilang aja ibu rumah tangga. Nanti gampang pasien betulkan. Coba, ibu saya ibu rumah tangga. Inggrisnya my mother, ibu rumah tangga. Nah, kalau kamu dengan orang asing akan tanya, ibu rumah tangga, what is ibu rumah tangga? Ya kamu bilang aja sebisamu, at home, my mother at home, gitu aja. Nanti dia bayangkan, oh ibumu di rumah, gitu ya. Yang kamu ingatkan home ya, home. My mother home, at home. Kalau ingat kata kerjanya work at home, ya. Kalau kamu ingat lagi washing, mencuci. Kalau washing, dress. Kemudian apa lagi? Ingat lagi kata menyetrika, ironing. Ya. Pokoknya kamu nyebut aja lah yang kamu ingat apa.
Tapi yang kamu ingat kata home ya sudah. My mother at home. Nanti dia akan bilang, oh your mother is housewife. Kamu bilang, yes gitu. Terus kamu hanya menambahkan aja, yes my mother is housewife gitu. Orang asingnya akan mengajari kamu malah orang asing yang baik. Dan kamu tidak usah takut kalau ada orang asing yang, oh no, dia nggak mau diajak bicara, udah nggak apa-apa, cari lagi yang lain. Karena dia mungkin lagi sibuk. Apalagi orang asing kan beda dengan kita. Orang asing itu kalau nyaman dia mau, kalau merasa nggak nyaman dia nggak mau. Tapi ada yang banyak yang merasa nyaman dan senang diajak bicara. Ya, makanya jangan putus asa. Ketemu di Malioboro, ketemu di keraton, terutama di keraton hari Sabtu Minggu jam 10 pasti banyak berkeliaran nonton tarian itu loh, sambil nonton tarian sambil kamu ajak ngobrol. Terus dia bilang, oh your mother is housewife? Jawabnya, yes. Kamu ulangi, my mother is housewife. Ya, ketika lupa ya bilang aja my mother ibu rumah tangga. Yang penting itu sudah susunan bahasa Inggris. My father petani, coba. Bapak saya petani. My father petani, gitu aja. Kira-kira ingat petani apa tadi? Atau pernah ingat? Father petani, father farmer. Saya bilang, my father farmer, gitu ya. Jadi gitu aja, my father farmer. Nanti dia akan mengulangi kalau orang asing. Kalau orang asing akan mengulangi begini. Oh, your father is farmer? Kamu jawab, yes. Ulangi, my father is farmer. Jadi sebenarnya bahasa Inggris asal kamu sudah susunannya bahasa Inggris itu dia paham. Cuma hanya nggak tahu petani. Kan dia mikir-mikir petani itu apa, karena dia nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, oh your father petani. What is petani? Kamu bilang aja go to sawah, nggak tahu ya udah to then like this gitu. Ya, rice field ya, sawah itu rice field. Kalau nggak tahu ya go in the morning and then kalau tahu kata menanam ya plant, ya. Plant apa? Padi itu apa? Rice. Ya yang kamu hafal rice, plant rice in the rice field. Tapi kamu dengan gerak saja udah gini, dengan kamu bergerak gini, nanti dia nebak-nebak. Oh, your father is farmer? Jawabmu, yes, my father is farmer. Gitu ya. My father is farmer. Nanti sesudah selesai kamu mencoba menulis semua yang sudah pasien berikan dalam bahasa Indonesia. Saya tadi dari mulai nama saya terus bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti di rumah atau kalau di sini sempat di sini. Kalau enggak di rumah cari di kamus. Tadi pertama apa? Nama saya Nadine. Yang kedua saya pelajar ya, nanti dicari di AI bisa, di Google bisa, di Google Translate bisa, Inggrisnya apa. Terus yang ketiga tadi apa? Bapak saya, bapak apa kerjanya? Buruh. My father buruh gitu. Buruh itu nanti bahasa Inggrisnya labor. Nanti kamu cari di kamus ya. Bapak saya buruh, lalu diklik Inggrisnya apa yang muncul. Ya, labor tulisnya labor. Nanti yang penting ucapannya. Soal tulisan nanti dicari sendiri ya. Kemudian saya tinggal di, ayo saya Indonesia dulu. Saya tinggal di ya, Sekanlor, Gambing, Sleman gitu ya. Kamu tinggal sekarang bahasa Inggrisnya I live in karena dengan orang asing bilang aja Yogyakarta. Ya, I live in Yogyakarta. Ya. I live, kalau live kan ingat ya. I live in Yogyakarta. Kemudian ketika kamu ingin mengatakan hobi, silakan Dasun saya dulu. Hobi saya apa? Hobi saya menggambar. Ya,
Iko itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Coba. My hobby apa? Ingat. Ya, gitu sudah. Itu malah orang asing paham. Bisa paham orang asing. My hobby drawing. Kalau mau ditambahkan tadi apa? My hobby is drawing. Kalau ingat ya. Tapi kalau nggak ingat juga orang asing paham. Ya, kalau dengan Pak Sen ya paling hanya nambahkan is drawing. Say, my hobby is drawing. Kalau orang asing mungkin akan mengatakan lagi, oh, your hobby is drawing? Jawabnya, yes. Kamu ulangi lagi, yes, my hobby is drawing. Terus nanti dia akan pengen tanya, kamu gambar apa? Biasanya gitu loh. Biasanya gambar apa? Jadi dia akan tanya gini, what do you draw? Atau kalau dalam bahasa singkat ya, what you draw. Makanya kamu kalau nanya sama orang asing, tidak usah pikir do atau does atau did. Kamu suka apa di Jogja ya, what you like, gitu aja. What you like in Jogja. What you do, apa yang kamu lakukan di Jogja. What you see, apa yang kamu lihat di Jogja, gitu aja tanya. Nanti gitu ya, nanti kamu akan dapat jawaban walaupun kamu belum tentu paham, tapi kan kamu udah berani. What you do, what you see, what you draw, ya. Nah kalau mau lengkapnya, what do you draw? Jadi kalau dia tanya, what do you draw? Itu artinya sama dengan what you draw, sama dengan apa yang kamu gambar. Jadi kamu jawabnya yang kamu biasa, gunung, pemandangan, bunga, rumah, apa kira-kira? Hewan, biasanya apa? Hewan, ya kamu bilang aja hewan, gitu ya. Hewan, nanti kan dia tanya, what is hewan? Gitu kan? Apa itu hewan? Kamu bilang aja contohnya. Yang kamu bisa kasih contoh apa hewan? Kucing atau anjing atau kambing atau sapi kira-kira. Yang kamu tahu bahasa Inggrisnya? Sapi. Ya, sapi bahasa Inggrisnya cow ya. Jadi kau bilang aja what do you draw? Kamu bilang cow. Coba bilang cow. Kalau mau lengkap ya I draw cow. Saya menggambar sapi. Tapi bilang aja cow sudah dia paham ya. I draw cow. Saya menggambar sapi. Jadi cow sapi. Kau sapi? Bukan ya. Jadi kau ya. Bilang aja kau. Kemudian kalau dia pengen tahu what about artinya bagaimana? What about cat? Yes, kau bilang yes, suka juga. Yes, I like gitu. Yes, I like cat ya. What about misalnya dog, misalnya kamu nggak suka, ya no. Kalau suka, yes. What about dog? No. What about bear? Bear, tahu bear? Beruang, yes. Kamu bilang yes. Nanti dia kan jadi bercakap-cakap. Masuk misalnya Pak Guru nanya, what about bear? Yes. What about elephant? Tahu elephant? Elephant, gajah, ya. Yes, I like. I also itu maksudnya juga ya. I also draw elephant. Ya, elephant. Kamu yang penting tahu ucapannya. Nanti kalau mau tahu tulisannya ya, jadi kamu nanti di buku tulismu atau di HP juga boleh ditulis semua yang Pak Sen tadi omongkan, yang diingat-ingat. Terus misalnya gajah dalam tanda sama dengan elephant. Tulis dulu elephant sebisanya. Nanti baru kamu lihat di mana? Di kamus, di AI atau di Google Map, Google Translate. Nah gitu. Langkahnya kenapa ditulis dulu? Supaya tahu bahwa tulisanmu betul atau tidak. Kalau salah, kira-kira gimana? Coret kalau kamu dalam tulisan. Kalau dalam HP ya berarti dikasih aja garis gini ya, garis yang ini terus ditulisi yang betul ya. Tapi kalau dalam buku tulis kok elephant tulisannya salah ya, padahal ucapannya udah betul elephant. Kamu coret. Kalau itu di dalam buku tulis
Dicoret, jangan dihapus. Dicoret, diganti yang betul setelah kamu melihat di kamus, ya. Setelah melihat di kamus. Oh, 11 tulisannya begini, gitu, ya. What about apa itu? Apa hewan lagi yang lain? Kerbau apa kerbau? Kau sapi, ya. Buffalo. Buffalo kerbau. Buffalo? No, ya, no. Jadi yang kamu suka tadi cow. Kemudian 11 mungkin gitu ya. Cat. Kemudian in free time, what do you do? Apa artinya? Free time artinya free itu bebas, time itu waktu. Itu artinya di waktu libur. In your free time, what do you do? Yang kamu lakukan apa? Misalnya apa? Piknik, makan-makan, pergi dengan keluarga, atau belajar. Maksudnya waktu libur. What do you do? What do you do in free time? Pilih, cepat saja jawabnya. Biasanya membuat buket. Membuat? Buket. Apa itu? Oke. Serangkaian Oh, bahasa apa tadi istilahnya? Buker. Tulisannya gimana? biasa buket itu. Oh iya, buket ya. Oke. I make buket gitu ya. Oke, good ya. Terus misalnya ada yang lain. Renang misalnya coba. I swim. Ya, jadi making buket, swimming, ya, swimming artinya pekerjaan ya, pakai ing, swimming. Terus misalnya ada lagi yang lain. Swimming, kemudian makan di luar, eating, ya, eating. Paling hanya tambah kata out itu keluar, eating out misalnya bakso dan lain-lain, with mother misalnya gitu ya. Oke, mungkin bentar lagi ya, bentar, yang siapa? Karena temanmu juga udah nggak datang. Terus, jadi gitu dalam bahasa Inggris kamu harus. Kemudian hobi yang kamu suka sehari-hari, misalnya medsos. What medsos do you like? Wah, kalau dia tanya atau Pak Guru tanya atau orang asing tanya, tanyanya mungkin gini dulu. Do you like medsos? Ya, atau jadi gini, pertanyaannya gampang aja. Kamu juga bisa nanya sama dia. You like medsos? Nggak usah mikir do atau does atau did, langsung aja. You like medsos? Coba tanya saya. You like medsos? Yeah, I like YouTube. Yeah, I like YouTube. Like this tag today, I record, merekam, and then usually biasanya I upload in YouTube. Okay, what about you? What about artinya bagaimana kamu? What about you? What do you like? What medsos do you like? Tadi tambahi what ditambahi medsos, artinya medsos apa? Buku apa? What book? Medsos apa? What medsos? Ya. Makanan apa? What food? Terus baru ditambahi you like. What medsos you like? Jawabnya Instagram. Apa lagi yang kamu suka? TikTok, dan Instagram. No, tapi TikTok yang paling suka ya. Sekarang kamu tanya sama dia juga. And you, what medsos do you like? Gitu ya. Kalau kamu lupa bahasanya agak sulit ya gini aja. And you, ya. Ketika and you, what you like? Ya. Kita pilih aja. What itu artinya apa? Apa. Kalau udah kata what kan tinggal nambah you, ya kan? Setelah you tambah kata kerjanya like. What you like. Terus kamu mungkin ngasih pilihan Instagram, TikTok, or YouTube misalnya gitu ya. Oke, jadi nanti dia akan jawab, oh I like TikTok, I like YouTube, I like medsos. Kemudian tadi kamu datang ke sekolah naik apa? How do you go to PKBM?
Jawabnya apa? Jadi kalau udah how itu biasanya artinya cara. How kalau mau nggak pakai do ya gini aja. How you? Bagaimana kamu? Go pergi. How you go to PKBM? How you go to PKBM? Atau lengkapnya how do you go to PKBM? Kamu bilang aja naik apa? By motorcycle. Yeah, with my mother. Yeah. I go to PKBM with motorcycle, by motorcycle with my mother. Okay, good. Okay. Kemudian when itu berarti apa? Kalau how tadi naik apa? When hari apa saja? Kapan? When do you go to PKBM? When do you go to PKBM? Selasa saja, Kamis atau Minggu saja? On Minggu. Bahasa Inggrisnya apa Minggu? Sundays, on Sundays, gitu ya. Say on Sundays, gitu ya. Gitu bilang, kamu bilang on Sundays. Kemudian what subject you like? Pelajaran apa yang disukai? Ya, ketika SMP mungkin kelas 10. Apa kalau kelas SMP kan sudah ada biologi, sejarah, bahasa Indonesia, fisika, Pancasila, bahasa Inggris. Kamu jawab apa? What subject do you like? IPA. Oke. Kamu juga tanya sama Pak Zen. What subject do you like when SMA? Saja. What subject do you like in SMP and SMA? Ya. I like English, gitu ya. Jawabnya I like English. I like English. Ya, gitu ya. You tadi apa? IPA. Ya. Jadi intinya cuma what ditambahi apa. Contohnya pelajarannya what subject. Buku apa? What book. Ya. What subject you like? Jawabnya IPA. Oke, good. IPA gitu ya, atau science. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kamu udah mau pulang atau masih punya waktu? Oke, berarti sekarang nanti PR-nya apa? Semua yang kamu dapat dari Pak Zen ditulis dalam bahasa Indonesia sebelah kiri halaman. Nanti bahasa Inggrisnya dicoba ditulis dalam bahasa Inggris tanpa melihat kamus. Kalau itu di buku tulis, maka setelah kamu nulis, misalnya gini tadi ya, apa kamu, my hobby is listening to music gitu dah. Terus kamu nulisnya musik salah, jangan dihapus, dicoret. Kamu setelah melihat Google Translate, oh yang betul music itu MUSIC, kamu nulisnya MUSIK, dicoret aja. Itu kalau ditulis di buku tulis ya. Kalau di HP ya berarti dikasih tanda. Okay, thank you very much.